Lembaga pemeringkat global FTSE Russell mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks globalnya. FTSE Russell mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks global dalam tinjauan terbaru di bulan Juni 2026, yakni saham Gotoh, Nikel, DOIT, dan CNMA. Mayoritas penghapusan sejumlah saham Indonesia oleh FTSE disebabkan masuknya saham-saham tersebut ke papan perdagangan yang tidak memenuhi syarat, kegagalan memenuhi persyaratan free float, hingga struktur kepemilikan saham yang terlalu terkonsentrasi. Lembaga pemeringkat global FTSE Russell mengeluarkan 4 saham Indonesia dari indeks globalnya. Penghapusan berlaku efektif pada pekan terakhir Juni 2026. Saham PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh menjadi salah satu yang dihapus dari midcap. Selain itu juga ada saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL, PT Buma International Group Tbk atau DOIT, dan PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA. Dalam pengumuman terbaru yang dirilis 1 Juni 2026, FTSE menyatakan Gotoh dan NCKL akan dikeluarkan dari FTSE Global Equity Index Series Midcap Index. Sementara itu DOIT dan CNMA akan dihapus dari FTSE Global Equity Index Series Microcap Index. FTSE menjelaskan penghapusan tersebut karena keempat emiten kini tercatat di papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Menurut FTSE, papan tersebut merupakan segmen pasar yang tidak memenuhi kriteria kelayakan untuk masuk dalam FTSE Global Equity Index Series. Keputusan itu juga sejalan dengan kebijakan perlakuan indeks Indonesia yang diterapkan dalam peninjauan indeks periode Juni 2026. Sebelumnya pada pengumuman Sabtu 23 Mei 2026, FTSE telah lebih dulu mengumumkan penghapusan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk karena dinilai terlalu terkonsentrasi di kelompok pemegang saham tertentu atau masuk kategori HSC. Selain DSSA, FTSE juga menghapus 3 emiten Indonesia dari kelompok microcap yaitu DAAZ, HILL, dan saham MLIA. Setelah masuk kategori surveillance stock screen atau saham dengan indikasi aktivitas perdagangan tidak wajar. Adapun sebelumnya FTSE Russell memutuskan untuk tetap menunda penyesuaian peringkat indeks secara penuh, peningkatan free float dan penambahan saham IPO dari Indonesia hingga setidaknya tinjauan indeks September 2026. Dalam keterbukaan informasinya, FTSE Russell menyebut otoritas pasar Indonesia telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi pasar modal. Langkah tersebut diantaranya penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%, publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi, serta penyempurnaan pelaporan klasifikasi investor. Meski demikian, FTSE Russell masih memilih memperpanjang periode pemantauan. Keputusan itu diambil usai FTSE Russell meninjau perkembangan terbaru dan mempertimbangkan masukan dari pelaku pasar serta komite penasihat eksternal. Berbagai sumber IDX Channel. Tingkat inflasi tahunan Indonesia melonjak ke level 3,08% pada bulan Mei 2026 dan dibandingkan dengan inflasi tahunan pada April yang tercatat sebesar 2,42%. Tingkat inflasi tersebut lebih dekat ke batas atas dari kisaran target Bank Indonesia dan sedikit lebih tinggi dari perkiraan median ekonom dalam jajak pendapat Reuters. Berdasarkan jajak pendapat Reuters, inflasi tahunan di Mei 2026 perkiraan sebesar 2,97%, sedangkan Bank Indonesia menargetkan inflasi di tahun 2026 berada di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Adapun berdasarkan data BPS, kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi pada bulan Mei 2026 yang mencapai 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. BPS mencatat komoditas pangan pokok tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar baik secara bulanan maupun tahunan. Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan atau month-to-month, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 111,09 pada April 2026 menjadi 111,40 pada Mei 2026. Secara tahun ke tahun atau YoY, terjadi inflasi sebesar 3,08% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, emiten pelayaran dan jasa transportasi laut PT Temas Tbk memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp228 miliar atau Rp4 per saham kepada pemegang saham untuk tahun buku 2025. Ya, nilai dividen tersebut setara sekitar 40% dari laba bersih perseroan pada 2025. Direktur Utama PT Temas Tbk, Ricky Effendi mengatakan perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Sementara itu, merujuk kinerja keuangan, perseroan membukukan pendapatan jasa sebesar Rp4,34 triliun pada 2025, naik tipis 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan pendapatan domestik tumbuh 2,5% dibandingkan tahun 2024. Untuk bottom line, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp553 miliar pada 2025. Tercatat turun 23,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun untuk tahun 2026, manajemen memastikan bahwa perseroan optimistis menghadapi tahun ini dengan melanjutkan berbagai strategi ekspansi dan modernisasi armada, di mana sepanjang tahun 2025 lalu, perseroan menambah secara neto 7 armada kapal baru yang mendorong peningkatan kapasitas angkut sebesar 17%. Pemirsa, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyatakan menghormati langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan, termasuk kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu. Ya, perseroan memastikan akan mempelajari lebih lanjut ketentuan teknis sebelum mengambil langkah strategis terkait dengan implementasi aturan tersebut. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk menyatakan menghormati langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor pertambangan melalui sejumlah kebijakan baru yang tengah disiapkan. Perseroan menegaskan akan mempelajari lebih lanjut ketentuan teknis serta petunjuk pelaksanaan sebelum mengambil langkah strategis terkait implementasi aturan tersebut. Direktur PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, Julius Kurniawan Gozali mengatakan, perusahaan pada prinsipnya mendukung setiap upaya pemerintah yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola industri pertambangan nasional. Langkah tersebut sejalan dengan agenda pemerintah yang belakangan terus mendorong penguatan pengelolaan sektor sumber daya alam dan perbaikan regulasi pertambangan. Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi kepatuhan terhadap regulasi, perseroan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai catatan, kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu memasuki fase transisi mulai awal Juni 2026. Meski pemerintah memberi ruang adaptasi hingga akhir tahun, pelaku industri dan investor masih menunggu kepastian mengenai dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap kelancaran ekspor, fleksibilitas bisnis, hingga profitabilitas emiten batubara. Pemerintah menetapkan masa transisi sepanjang 2026 sebelum implementasi penuh PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola ekspor komoditas strategi mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Pada tahap awal ini, perusahaan tetap dapat melakukan ekspor secara mandiri seperti sebelumnya. Namun seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada DSI melalui sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, prospek kinerja PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi tekanan berat. Ya, kenaikan biaya bahan baku, pelemahan rupiah hingga menurunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan utama bagi emiten barang konsumsi ini. Prospek kinerja PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR pada tahun 2026 diperkirakan masih menghadapi tekanan berat. Kenaikan biaya bahan baku, pelemahan rupiah, hingga menurunnya daya beli masyarakat menjadi tantangan utama bagi emiten barang konsumsi ini. Meski demikian, sejumlah analis menilai Unilever masih memiliki peluang menjaga profitabilitas melalui efisiensi dan fokus pada segmen produk unggulan. Tekanan terhadap kinerja Unilever diperkirakan masih berlanjut sepanjang 2026. Kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO, biaya kemasan, serta pelemahan nilai tukar rupiah dinilai akan menekan margin laba kotor perseroan. Di sisi lain, tren down trading membuat konsumen beralih ke produk yang lebih murah, termasuk merek lokal yang kini semakin agresif dalam perang harga.
Meski menghadapi tantangan, kinerja keuangan Unilever pada kuartal pertama 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Penjualan bersih tercatat naik menjadi 8,44 triliun rupiah, sementara laba bersih melonjak hampir 73% menjadi 2,14 triliun rupiah. Analis menilai efisiensi biaya operasional dan fokus pada portofolio produk yang sudah ada dapat membantu menjaga profitabilitas perusahaan. Setelah divestasi bisnis full seperti Bangun dan Royco kepada McCormick, Unilever akan berfokus penuh pada segmen Home and Personal Care atau HPC. Strategi pertumbuhan akan difokuskan pada peningkatan volume penjualan, premiumisasi produk, dan penguatan operating leverage. Meski demikian, sejumlah sekuritas masih memberikan pandangan beragam terhadap saham Unilever, mulai dari rekomendasi underweight hingga buy. Berbagi sumber, IDX Channel.